Shalom. Iya, kita bertemu lagi ya Kak. Betul sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, kira-kira kita mau tanya dulu nih kabar adik-adiknya nih Kak. Iya. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Kalau kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Iya, tepuk tangan dulu. Oh Kak, kita mau tanya lagi, ada sukacita? Iya, kalau ditanya ayo, ada Kak Novi. sukacita, jawabnya Yes. iya. Ayo Kak, kita mulai. Ada sukacita? Yes. Sekali lagi, Oke. harus lebih semangat Kak ya. Iya. Ada sukacita? Yes, bagus. Nah Kak Novi, sebelum kita mau mulai, kita mau apa dulu nih? Kita mau sapa adik-adik Betul. lewat kelasnya nih Kak, Ya. biar pada ingat ya. Nah sekarang kita mau mulai dari kelas Batita dan kelas Balita. Shalom. Kemudian dari kelas kecil dan kelas tengah. Shalom. Dan yang terakhir dari kelas besar dan tunas remaja. Shalom. Oh iya, hari ini adik-adik semua bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah hari Minggu SHM GKE Kanaan. Ada Kak Novi. Halo. Ada Kak Yeti. Ada Kak Tasya dan ada Kak Ivor. Shalom. Iya. Ayo Kak Nov, kita mau siap-siap. Betul, nah adik-adik yang di rumah semuanya persiapkan hati dan pikirannya. Televisinya dimatikan dulu Kak ya. Iya. Iya, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kemudian Alkitabnya jangan lupa, alat tulisnya juga jangan lupa ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian kita, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian kita sekali lagi. Kita ulang satu kali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada pagi ini, kami membawa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi kami.
Bapa, jikalau sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarkanlah telinga, mulut, hati, dan pikiran kami terarah, tertuju, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memberkati dan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi Kak Novi dengan judul Kasih Yesus. Adik-adik boleh berdiri semua ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sambil pakai gaya ikutin Kak Novi ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang satu kali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita Alkitab? Saya Kak. Wah, kalau gitu harus persiapkan Alkitabnya Kak ya. Iya Dan betul juga sekali. alat tulisnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau angkat satu pujian lagi. Baca kitab Kitab suci. suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, pembacaan Alkitab kita dibawa oleh Kak Yeti. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, kita sudah berdoa tadi ya.
Benar-benar semuanya sudah berdoa? Iya dong. Anak-anak Tuhan harus benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Apalagi kalau kita mau dengar cerita ya, kita harus siap duduk yang manis ya. Jangan sambil ngobrol, tengok-tengok ke sana kemari. Tetapi mata harus fokus ya. Dan juga Alkitabnya jangan ditutup sayang ya, harus dibuka ya. Supaya ketika kakak bercerita adik-adik bisa melihat ya Alkitabnya. Dan adik-adik tahu nanti jalan cerita yang akan kakak ceritakan. Nah ya, cerita kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel ya, pasal yang ke-6. Jadi panjang, Daniel pasal yang ke-6. Sudah ada yang dapat? Sudah dong ya. Daniel ada di kitab Perjanjian Lama ya, Nabi Daniel ya. Nah, ada yang namanya Daniel? Ada ada ya. Guru sekolah minggu juga ada namanya Kak Daniel ya, tapi Kak Daniel sekarang sedang berhalangan hadir ya. Puji Tuhan ya. Kita diperhadapkan pada cerita yang luar biasa pada saat ini. Dan kakak mau cerita ya tentang Nabi Daniel ini di kitab Kejadian pasal yang ke-6, yaitu ceritanya mengenai Daniel di gua singa. Nah, dan juga temanya adalah hidup beriman di lingkungan kepercayaan lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Di saat itu di kerajaan Babel atau kerajaan Raja Darius, ada seorang hamba Tuhan yang menjadi tawanan dan diangkut ya oleh Raja Nebukadnezar ya ke kerajaan Mesir. Dan Daniel dibawa ke sana. Daniel adalah seorang muda yang luar biasa. Dia hidup beriman kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan tidak mau melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, dia melakukan doa kepada Tuhan sebagai ibadahnya setiap hari. Ya, setiap hari 3 kali sehari. Ayo, siapa yang kira-kira bisa seperti itu? Ada enggak? Iya, kakak yakin ada ya. Ada. 3 kali sehari. Seperti orang makan ya. Biasanya kalau makan, pagi makan. Makan siang ya, siang makan. Sore juga makan ya. Ya, nah begitu juga seperti Daniel. Dia pagi berdoa. Siang berdoa. Sore juga berdoa. Luar biasa ya. Setiap hari. Tidak pernah tidak. Dia selalu berlutut ya di kamar atas. Ya, ada rumah mereka itu ada lantai-lantainya. Jadi Daniel itu tinggal di lantai atas. Dia membuka jendelanya. Dia berlutut, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, orang yang ada di bawah akan melihat. Atau orang yang dari pintu atau rumah yang lain bisa melihat bahwa Daniel sedang berdoa dari sana ya. Nah, itulah kebutuhan yang selalu dilakukan Daniel setiap hari. Kalau kebutuhan kita makan setiap hari, tapi Daniel menganggap bahwa kedekatan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan adalah hal yang luar biasa dan tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak ada alasan apapun. Ya, dia selalu melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Luar biasa Daniel ya, dia selalu melakukan itu dan dia juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena dia berasal dari orang Israel ya. Nah, pada saat itu Daniel sedang berada di kerajaan Raja Darius. Dan di situ ada juga orang yang iri. Karena pada saat itu Daniel mempunyai kedudukan yang sangat bagus ya. Kalau ibaratnya ada raja ya, Daniel adalah orang kedua. Atau bisa dibilang wakil ya. Nah,
penasehat dari raja itu sendiri. Daniel ya mengambil tanggung jawab pemerintahan Raja Darius pada saat itu. Dia melakukan semua urusan pemerintahan. Daniel dia angkat menjadi kepala di sana ya. Luar biasa ya, karena Daniel begitu pintar, rajin, dan dia selalu melakukan yang terbaik di mata raja dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Sehingga banyak orang yang iri ya melihat keberuntungan Daniel ini ya. Nah, orang-orang yang iri inilah yang bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Dengan cara apa? Sambil dibuka Alkitabnya ya. Dengan cara Daniel, pada saat itu mereka berkata kepada raja, "Oh raja, bagaimana kalau kita mengadakan suatu peringatan atau suatu hal yang lebih baik untuk raja. Misalnya seperti 30 hari ya, tidak ada yang boleh menyembah apapun Tuhannya atau dewa-dewanya selain menyembah kepada raja." Nah, siapa yang tidak melakukan perintah itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Luar biasa ya adik-adik ya. Ancamannya itu. Nah, mendengar itu Raja Darius mau ya, dia mengambil suatu keputusan pengumuman agar selama 30 hari tidak ada yang boleh menyembah Tuhannya atau Allah lain selain daripada Raja Darius. Nah, pada suatu hari ya, Daniel seperti biasa, dia tahu ya pengumuman itu. Tapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan karena dia setia tadi ya. Dia tidak takut dengan apa yang telah diumumkan itu. Walaupun dia tahu resikonya bagaimana ya. Nah, tapi dia tetap melakukan kegiatannya sehari-hari. Seperti tadi yang kakak bilang ya. Ya, Daniel pagi berdoa, siang berdoa, sore juga berdoa, dan orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Dan orang yang menghasut itu tadi ya menceritakan hal itu kepada raja. Raja sangat sedih ya karena raja sangat mengasihi Daniel. Aduh, bilang raja, ternyata aku kena jebak ya. Tetapi keputusan harus dilaksanakan. Nah, Daniel diambil dan dia dimasukkan ke dalam goa singa tadi ya. Goa singa itu mungkin pada zaman itu kalau orang yang melakukan kejahatan tidak seperti sekarang ya, langsung dipenjara, disidang. Tetapi kalau zaman Raja Darius itu akan dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi? Lebih kejam daripada di penjara ya. Kalau di penjara dia bisa pulang dengan selamat, bisa bebas ya. Tapi kalau di gua singa bayangkan, bisa bertahan enggak? Hari ini bertahan, besok bisa enggak ya? Nah, itu masalahnya ya. Karena singa tidak seperti manusia, dia tidak punya perasaan ya. Ya, adik-adik juga tahu ya, kalau singa itu suka memakan apa? Daging. Tidak ada singa yang makan rumput ya, jarang ya. Tapi singa memakan daging. Nah, manusia banyak dagingnya ya. Iya dong. Nah, itu berarti pikiran singa itu bahwa itu adalah makanannya. Memang singa-singa di situ tidak dikasih makan mungkin ya. Khusus untuk orang-orang yang jahat dimasukkan ke situ dan singa yang akan memakan mereka. Ngeri ya. Sama juga namanya itu hukuman mati ya, tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup. Tapi Daniel dengan kepercayaannya kepada Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, Raja Darius berkata, "Daniel, berdoalah kepada Tuhanmu supaya engkau selamat dari singa-singa itu." Itu ya adik-adik ya,
sore dimasukkan, pagi dibuka, dibebaskan. Nah itu ya, kalau orang bisa melewati malam itu dengan selamat, maka dia akan dibebaskan. Begitu juga dengan Daniel ya. Ketika Daniel dimasukkan, ada banyak singa yang gemuk-gemuk. Dan Daniel takut. Kita aja dengar ceritanya ngeri ya adek ya. Kebayang nggak bagaimana yang dirasakan Daniel? Lebih dari itu lagi mungkin ya. Tapi karena setianya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan, tidak ada ketakutan di dalam diri Daniel. Dia pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dan dia yakin, percaya bahwa Tuhan akan menolong dia untuk bisa bebas dari singa itu tadi ya. Dan malaikat Tuhan datang, mulut singa yang menganga ya, mungkin sampai keluar liurnya mungkin sudah ya. Bayangkan, tertutup rapat, dikatupkan oleh malaikat itu. Sehingga dengan manisnya singa-singa itu duduk ya. Semalaman bersama Daniel di situ, tidak melakukan apa-apa sampai pagi hari. Dan ketika pagi hari, raja datang dan melihat Daniel. Luar biasa ya, raja terkejut karena Daniel tidak terluka sedikit pun. Dan Raja Darius sangat gembira luar biasa. Dan dia mengatakan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang tidak ada tandingannya di seluruh muka bumi. Dan Allah Daniel adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menolong, yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dan Raja Darius mengumumkan untuk mengambil orang-orang yang telah menghasut Daniel itu tadi dan memasukkannya ke dalam gua singa itu. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka masuk, mereka sudah dimakan oleh singa-singa yang kelaparan. Tetapi Daniel selamat dari kematian. Itu karena Daniel setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan akan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah adik-adik, kakak harapkan juga kita seperti Daniel ya. Daniel setia kepada Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam keadaan atau kondisi apapun. Dia tidak berubah. Dia selalu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan dia tidak terpengaruh, tidak takut dengan apapun juga. Dan kakak harapkan ada juga seperti itu ya di rumah. Nah, kalau kita merasa ingin seperti Daniel, dan ada juga mungkin ya pada suatu hari kita harus pergi ke sekolah minggu, tapi kita didera oleh rasa malas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lawan ya rasa malas itu. Seperti halnya Daniel. Dengan rajin, dengan setia, dengan tekun dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik ya. Kita lawan rasa malas kita itu, rasa kantuk mungkin ya, pagi-pagi bangun harus pergi ke sekolah minggu. Kita lawan itu ya. Kita bangun, kita mandi, kita sarapan ya, dan kita berangkat ke sekolah minggu dengan senang hati. Atau mungkin ada yang mengabaikan sekolah minggu karena main game atau nonton karton ya. Ada kemos-kemos dia. Tinggalkan dulu itu ya. Tinggalkan dulu itu, nanti kalau setelah sekolah minggu kita bisa menonton lagi ya. Kita boleh menonton lagi, tapi kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti halnya Daniel. Nah, adik-adik, siap melakukan semuanya itu? Nah, beribadah kepada Tuhan, mau? Iya, berdoa kepada Tuhan. Mau iya, membaca Alkitab. Iya. Iya, kalau kita mau, kita lakukan itu dengan setia seperti halnya Daniel. Nah,
Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar tentang kesetiaan Daniel untuk beribadah kepadamu. Walaupun di bawah tekanan atau situasi yang sulit, ia tetap setia. Dengan pertolongan Tuhan, ia selalu setia datang kepadamu dalam ibadah dan doa-doa kami, supaya hidup kami juga selalu berkenan seperti halnya Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu saat ini. Amin. Iya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana ceritanya Kak Novi? Menarik gak? Wah, luar biasa. Kita harus belajar menjadi seperti Daniel. Nah, sekarang saatnya kita mau masuk di aktivitas kita. Hari ini kita akan membuat berdasarkan cerita kita tadi ya. Daniel, cerita Daniel tadi, itu kita akan buat aktivitasnya. Nah, adik-adik lihat di sini. Nanti adik-adik dapat download di Sahabat Anak GKE. Kemudian hasilnya nanti dapat dikirimkan ya Kak Novi, dikirimkan ke grup SHM GKE Kanaan. Nah, adik-adik di sini adik-adik akan lihat ada gambar Daniel, kemudian ada gambar tiga singa dan kemudian nanti adik-adik akan menggunting tiga singa ini beserta Daniel. Lalu akan adik-adik tempelkan di lembar yang kosong ini ya. Nah, itu aktivitas kita. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian akan menggunting gambar singa, 3 singa ya Kak Novi ya. Terus setelah itu ditempelkan dengan lem. Jadi bahan-bahan yang kalian perlukan di-download dulu, kemudian lem dan gunting. Nah, setelah itu kalian dapat membuat persis seperti gambar ini ya. Di layar juga ada. Nah, jadi gambar ini di situ ada Daniel yang sedang berlutut. Kemudian ada singa. Karena ini di kandang singa, kita bikin yuk singa-singanya dulu ya. Nah, ini Kak Novi sedang gunting singa. Sekarang singa yang pertama dikasih lem dulu Kak Novi. Nanti adik-adik bikin seperti contoh ini ya. Jadi singanya ada di depan, kemudian ada di belakangnya, ada 2 di belakangnya Daniel. Nah, yang ini adalah singa yang pertama. Nah, adik-adik akan memasangnya di sini Kak Novi. Nah, di sini ya. Ini singa yang pertama. Nah, kemudian Kak Novi akan menggunting Danielnya lagi, Kak. Danielnya. Nah, sekarang Kak Ivon kasih lem ya. Jadi adik-adik nggak usah mewarnain lagi karena sudah ada gambar warnanya. Kalau tidak salah ini ada lagunya nggak Kak Yeti? Daniel di kandang singa. Ada, iya lagunya. Ada lagunya ya Kak ya? Gimana rasanya Kak lagunya? Daniel di kandang singa. Daniel di kandang singa. Terus apa lagi Kak? Nah, Rasanya ada di sini tapi nggak terlalu hafal kayak lagunya. Nah, jadi ini ya, yang pertama, singa yang pertama, kemudian ini Danielnya. Nah, nanti adik-adik akan tempel di sini, kakak kasih lem dulu. Jadi ada 3 singa yang ada di dalam kandang itu, di gua. Waduh, kalau kita yang seperti itu gimana rasanya adik-adik ya? Tapi Daniel tidak takut, karena apa tadi yang dilakukan Daniel? Dia berdoa. Dia minta kekuatan kepada siapa? Kepada Tuhan.
Nah ini. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Pernah lihat singa? Pernah. Kalau nggak ke kebun binatang bisa lihat di YouTube ada, di TV ada. Kita pasti takut Kak kalau ngelihat singa karena singa itu termasuk binatang yang buas. Dia bisa memakan karena dia menyukai apa tadi? Daging. Daging. Waduh. Nah, nanti adik-adik jangan lupa ya. Setelah selesai dapat dikirimkan fotonya berserta adik-adiknya ke grup kita. Ini singa yang kedua. Dia berada di mana? Oh, dia berada di samping Daniel. Agak di depan berarti. Iya. Nah, waduh mengerikan sekali ini. Ada kelihatan giginya enggak, Kak? Wow. Enggak ada kelihatan giginya ya? Ada satu Kak, yang ada di atas batu. Sudah ditempel Kak. Enggak mau menggigit ya, tapi senyum Ya, ya. karena Singanya senyum. Tuhan sudah bekerja sehingga kalau sudah Tuhan bekerja, Tuhan itu apa adik-adik? Berkuasa. Dia ada mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran manusia. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, setelah itu jangan lupa dipoto bersama adiknya yang memegang gambar. Nah, adik-adik semua, sampai di sini kelas aktivitas kita untuk hari Minggu ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sampai pada persembahan kita ya Kak. Ya. Nah, adik-adik persembahannya boleh dipersiapkan ditaruh di tangan Ya. kanan. Ke atas ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita mau angkat pujian kita, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kakak tetap mengingatkan untuk prokes kita ya Kak Yeti. Apa aja tuh Kak? Menggunakan masker, Ya, Mencuci tangan dan menjaga jarak. menjaga jarak. Tetap dijaga ya, karena Iya. kita mau sehat. Iya. Nah, adik-adik sebelum kita pulang, kita mau lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada di gereja ini maupun kami semua yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming ini. Kami percaya tidak ada jarak di hadirat Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan akan diberkati. Sehingga apapun yang kami lakukan selama 1 minggu ini semuanya aman, lancar di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, keluarga kami, terlebih apapun yang kami lakukan sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan.
Jadikan kami anak-anak yang mau taat dan setia akan firman Tuhan, serta dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita mau angkat satu pujian kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Satu kali lagi ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sampai jumpa adik-adik. Sampai Shalom. jumpa. Tuhan Yesus Shalom. memberkati.